Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semua. Siap. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar segala sesuatu yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan bermanfaat juga untuk orang lain. Untuk hari ini, silakan untuk Eko dipimpin doanya. Mari sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar diberi kelancaran dan kemudahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga tetap sehat dan semangat dalam menuntut ilmunya. Ada yang masuk hari ini? Ada Pak. Ada. Siapa deh? Umar Pak. Mana Umar Gil? Yang dekat rumahnya? Ada urusan keluarga katanya Pak. Oh, ada. Oke. Untuk meningkatkan rasa nasionalis kita sebagai warga negara Indonesia, marilah kita sebelum memulai pembelajaran kita menyanyikan lagu nasional. Silakan berdiri. Ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Oke, pada materi sebelumnya kalian sudah belajar terkait pertama konsep VLAN, lalu kalian sudah mencoba mengkonfigurasi VLAN, dan pada hari ini kita akan belajar terkait permasalahan pada VLAN dan kita bisa menemukan metodenya. Nah, dari hasil yang sudah kalian pelajari, ya diharapkan kalian sudah mampu untuk mengkonfigurasi, dan sekarang kita belajar ketika ada permasalahan kita bisa mengatasinya. Karena dalam sebuah jaringan tidak hanya keberhasilannya itu ketika membangun, akan tetapi juga dalam hal maintenance dan kita paham terkait troubleshooting. Terus tujuan pembelajarannya saya tampilkan. Di sini kompetensi dasarnya adalah mengevaluasi permasalahan VLAN, lalu untuk keterampilannya kalian bisa melakukan perbaikan konfigurasi. Nah, ini untuk tujuan pembelajarannya kita melalui model pembelajaran problem based learning dan diskusi kelompok. Kalian dapat memilih cara pemeriksaan permasalahan VLAN dengan benar. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran yang kita akan lakukan di pembelajaran di dua pertemuan pada hari ini, pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Lalu sekarang ini era global, jadi untuk sistem informasi atau digitalisasi itu bertransformasi sangat pesat. Jadi marilah kita sama-sama untuk menggali dan mengeksplor diri agar kita bisa menjadi orang yang bukan hanya sekedar sebagai pengguna, tapi kita juga bisa menjadi orang yang bisa menciptakan teknologi tersebut. Untuk penilaian, teknik penilaiannya di sini ada penilaian pengetahuan. Kalian akan dihadapkan atau diberikan soal tes tertulis melalui Google Form. Lalu ada penilaian keterampilan, yaitu kita akan melakukan penilaian presentasi. Nanti ketika kalian sudah menyelesaikan LKPD, kalian akan melakukan presentasi. Lalu untuk bentuk penilaian, ya tes tertulisnya berupa soal esai. Ada 5 soal yang harus kalian kerjakan, mengandung permasalahan yang nanti akan kalian hadapi atau lihat di soalnya nanti. Lalu untuk unjuk kerja, yaitu berupa paparan dari hasil diskusi kelompok yang telah kalian lakukan bersama kelompoknya. Nah, di sini apakah kalian sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Siap. Untuk mengetes kesiapannya, saya tanya dulu. Siapa kita? TKJ. Siapa kita? TKJ. TKJ? Bisa. Oke, kira-kira
jaringan yang di depan ini, jaringan apa ya? Ini sebenarnya ada kabelnya ya antara router ke switch dan ke direksi HRD dan teknisi. Ayo, siapa yang masih ingat kira-kira ini jaringan apa? Ada yang masih ingat? Ya, Pak. Eko dulu. Pilan, Pak. Apa kok? Pilan. Oke. Jadi Intervilan Pak. intervilan. Ada lagi? Yang mau jawab? Nggak ada. Oke. Sebenarnya ini VLAN ini, kalau interVLAN ini kan pengembangan dari VLAN-nya ya. Sebenarnya jawaban dua-duanya itu sudah cukup bagus dan baik. Nah, di sini kita melakukan konfigurasi interVLAN, akan tetapi ketika masuk ke switch, direksi HRD dan teknisi itu menggunakan jaringan VLAN ya. Jadi interVLAN nama jaringannya. Oke, jadi dari keenam metode troubleshooting atau struktur troubleshooting approach, di sini ada the top down troubleshooting approach, lalu ada the bottom up troubleshooting approach, lalu the divide and conquer troubleshooting approach, lalu the follow the path troubleshooting approach. Nah, di sini apakah ada pertanyaan terkait materi yang saya sampaikan? Belum ada? Oke, kalau belum ada kita lanjut. Nah, di sini silahkan di scan dulu menggunakan ponsel kalian. Pak, permisi, nggak kelihatan. Oh iya. Ayo guys, scan dulu. Sudah di scan? Sudah. Oke, di sini saya akan memberikan LKPD, akan tetapi sebelum saya memberikan LKPD, saya akan membentuk kelompok. Nah, kalian akan menyelesaikan LKPD ini secara berkelompok. Nah, untuk kelompok pertama yaitu ada Septianingsih, terus ada Ajri, ada Eko, dan Bima. Oke, silahkan 3 kelompok dulu. Lalu saya berikan untuk beban kerjanya. Di sini untuk judul kegiatannya adalah menganalisis permasalahan jaringan VLAN. Lalu untuk langkah kerjanya, untuk pertama kalian tuliskan untuk ketua dan anggotanya. Lalu kalian amati dari permasalahan-permasalahan yang terjadi pada jaringan VLAN. Nah, di sini pastikan semua ya, kalian ini bentuknya adalah, kalau diskusi kelompok itu adalah as a team. Jadi pastikan timnya itu saling bekerja, saling memberikan diskusi untuk dapat menjawab soal-soal di LKPD ya. Untuk hasil akhirnya kalian akan melakukan presentasi. Nah, disiapkan untuk presentasinya. Sebelum presentasi ya kuatkan dulu untuk kalian menjawab soal-soal yang ada pada LKPD. Pastikan anggota kelompoknya ya, untuk ketuanya pastikan anggota kelompoknya mendapatkan tugas yang setara. Oke? Paham? Oke, kalau sudah paham silakan dikerjakan. Nanti silakan ditanyakan apabila ada hal yang belum proses. Oke. Di sini saya akan menampilkan, mungkin ini bisa menjadi eksplorasi atau identifikasi kalian dalam menyelesaikan LKPD yang diberikan. Oke, silakan disimak. Oke, itu tadi adalah evaluasi permasalahan dan perbaikan VLAN. Kira-kira dari LKPD yang kalian kerjakan ya, ada kesulitan atau kira-kira ada yang ingin ditanya Pak? Saya ingin bertanya, Pak. Apa Pak? Silakan Pak. Ini saya kurang itu. Apa saja sih Pak permasalahan pada VLAN itu? Permasalahan pada VLAN ya, seperti yang sudah tadi disampaikan pada materi. Kerusakan, ya ini jaringan LAN ini atau VLAN tidak dapat bekerja dengan baik
itu bisa saja disebabkan karena kerusakan pada kabel, bisa, atau konektor jaringan, ataupun konfigurasi dari pilar tersebut. Waktu habis, silakan untuk kelompok 5. Silakan paparkan terkait LKPD yang sudah kalian kerjakan bersama kelompoknya. Silakan maju berdebat. Coba. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 5 dan saya rasa cukup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ayo untuk kelompok 2 silakan dipresentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan. Kita mengolah jaringan. Sekian dari kami, ada yang mau ditanyakan? Lima. Mau nanya, mengapa VLAN diperlukan pada sebuah bangunan yang memiliki banyak divisi? Karena jaringan VLAN dapat dibagi-bagi sesuai divisi, sehingga kerahasiaan divisi dapat terjaga. Serta sebuah VLAN merupakan fungsi logik dari sebuah switch. Fungsi logik ini mampu membagi jaringan LAN ke dalam beberapa jaringan virtual dalam perangkat fisik yang sama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, seperti biasa kita akan tarik kesimpulan terkait prosedur pemeriksaan jaringan VLAN. Nah, untuk hari ini siapa yang ingin menyampaikan terkait kesimpulan pembelajaran yang sudah dilakukan? Ada yang ingin? Oh ya, Revan, silakan. Kesimpulannya dari saya, jaringan pada sebuah komputer merupakan jaringan secara terus-menerus terhadap potensi masalah atau perlunya perubahan terhadap konfigurasi jaringan. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih untuk Revan atas kesimpulan yang telah disampaikan. Oke, terkait sebelum saya tutup, kita refleksi dulu terkait pembelajaran pada hari ini. Kira-kira apa sih yang telah kalian pahami setelah pembelajaran pada hari ini? Ya, Septi. Apa Septi? Pembelajaran hari ini terkait langkah-langkah jaringan VLAN dan mengenal troubleshoot jaringan. Nah, selanjutnya kira-kira apa yang belum dipahami pada pembelajaran hari ini? Apa yang belum dipahami? Saya, Pak. Ya, ada, silakan ya. Saya berpaham pada permasalahan pada spanning tree. Oh, pada spanning tree. Oke. Jadi spanning tree ini memang digunakan, permasalahan pada STP ini sangat kompleks karena dia harus mengkonfigurasi jaringan ulang. Untuk selanjutnya adalah apa yang paling disukai terkait pembelajaran pada hari ini? Ada yang ingin menyebutkan? Saya malah. Ya, bis, silakan bis. Bagian yang saya sukai adalah mempelajari permasalahan pada jaringan VLAN. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan untuk Eko, silakan dipimpin doa, Kok. Semuanya untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, KPK kita syukur dengan membaca doa agar kita pulang diberi keselamatan dan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari bisa diserap semuanya. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih atas effort dan kegiatan pada hari ini. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan stay healthy. Lalu tingkatkan terus potensi yang ada di dalam diri kalian, karena ilmu itu nggak cukup ketika kita hanya berdiam diri, tapi kita harus menggali dan mencari ilmunya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.